Kalau sedang di raudhah yang dirasakan apa? Tenang kan? Dan di situ merata, mau yang kaya, yang cukup, pejabat, rakyat, masuk ke raudhah tenang semua. Jadi pejabat itu nggak ingat harta kalau masuk ke raudhah itu. Yang diingat syafaat Nabi, ketenangan ibadah. Ya, kita juga kan yang diingat bukan dunia kan, ketika masuk ke raudhah. Semoga yang belum haji, belum umrah disegerakan insyaallah. Ya, dan bisa berziarah insyaallah ke raudhah ya, insyaallah. Dan kita bermohon pada Allah, ya Allah berikan mabrur bagi saudara-saudari kita yang haji di tahun ini insyaallah ya, dan tahun-tahun sebelumnya. Nanti mampir ke raudhah, masuk ke situ semua merata, yang dirasakan ketenangan. Air mata keluar, rindu dengan Nabi. Pancarannya itu ketenangan dalam jiwa. Percikannya itu di zikir. Jadi kalau zikirnya benar, ada ketenangan dalam jiwa. Sampai tersambung. Itu bagian pertama, hilaqud dzikri. Karena itu setiap tempat yang disebut dengan zikir itu tempat yang membawa ketenangan pada diri kita. Nah, semua ibadah dalam Quran itu umumnya disebut zikir. Kita sholat nih, selesai sholat belum dapat ketenangan itu. Makanya ketika belum dapat itu, belum terkoneksi sempurna kepada Allah, ba'da sholat kita zikir lagi kan? Itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan sholat, maka zikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita zikir kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sekarang juga sedang musim zikir ini. Awas, sekarang bulan Dzulhijjah nih. Tanggal 1 sampai tanggal 13 itu disunnahkan memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid tanpa batasan waktu. Tanpa batasan waktu. Ya, tidak hanya setelah sholat, keluar dari sini sambil jalan, perbanyak. Ya, itu dalilnya ditemukan di Sahih Al-Bukhari. Kitab yang ke-13, topik yang ke-13 Kitabul Idaini, subtopik bab yang ke-11. Hadis nomor 969. Maka di hari 10 hari pertama plus 13 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, keduanya sampai keluar ke pasar-pasar. Kemudian mereka bertakbir, lalu orang-orang ikut bertakbir bersama mereka. Jadi sunnahnya takbir. Ya, jadi keluar dari masjid pun silakan perbanyak takbir, tahlil, la ilaha illallah, kemudian tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi selesai kita sholat, kenapa kita berzikir kembali? Karena diduga saat sholat itu belum terkoneksi dengan Allah. Koneksinya masih dengan dunia. Padahal tangannya sudah menolak dunia. Allahu Akbar, dunia buang ke belakang. Buang urusan dunia ke belakang. Sambungkan hanya Allah saja yang akbar. Tapi terkadang tangannya ke belakang, tapi yang masuk masih dunia. Allahu Akbar, handphone masih akbar. Tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, dibatalin sholatnya. Halo. Berarti bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo. Ada yang begitu? Kadang nggak diangkat, tapi di pikirannya masih pengen jawab. Aduh, proyek nih gimana nih? Ya kan? Nah, nggak ada koneksi. Karena koneksinya tipis, akhirnya manfaat sholat yang Allah janjikan tidak melekat kepada jiwa. Alih-alih tenang, ketenangan tidak ada. Atau tipis. Alih-alih berubah perilaku, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang orang takbir, rakaat pertama takbir Allahu Akbar, ada yang mundur, kotak infak di bawah. Tas jamaah dikorek-korek, handphonenya hilang. Ada yang salah berarti di situ kan? Maka itu bila tidak terkoneksi sempurna ketika sholat duduk, maka kita berzikir untuk mengembalikan konektivitas itu sehingga keluar dari tempat sholat itu sudah terhubung dengan Allah. Itu maksudnya. Kalau sudah terhubung dengan Allah, imannya kuat, maka tidak akan berbuat maksiat. Jadi nggak akan pernah terjadi keluar dari masjid bisa tertukar sendal. Nggak akan terjadi karena sudah terhubung dengan Allah, sudah ingat. Fadhkurullaha qiyama. Maka ketika dia berdiri dia ingat Allah. Ketika ingat Allah, maka tahu hukum Allah. Dia tahu mana yang dipakai. Nggak akan mungkin terjadi. Sendal saya mana ya tadi ya? Oh ya Allah, ini rupanya dia pakai yang bagus tuh. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal.
Wa qu'udan, ketika dia duduk, datang ke kantor habis salat zuhur, balik ke tempat kerja, duduk, ingat Allah, tidak akan mengetik yang tidak benar. Tidak akan nambahkan nol di proyek yang sedang dikerjakan. Tidak akan berbuat maksiat, gak akan korupsi, gak akan malsuin, gak akan bikin hoax. Karena terkoneksi dengan Allah, itulah zikir yang benar. Itulah zikir.